Tapi kalau dari kebanyakan yang dari Indonesia itu keturunannya dari Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan sedikit memang. Makanya yang sedikit itu biasanya di berbagai negara, khususnya di kota Mekah dan Madinah itu masih ada. Tapi dari Sayyidina Hasan kebanyakan. Di antaranya yang masyhur itu di Mekah, yaitu ada Sayyid Muhammad Al-Maliki. Sayyid Muhammad Al-Maliki sekarang punya anak Sayyid Ahmad Al-Maliki. Di sana beliau punya pesantren. Itu dari keturunan daripada Sayyidina Al-Hasan. Sayyidina Al-Husain kebanyakan memang semua keturunan dari Sayyidina Al-Husain. Semuanya ya? Hampir semuanya. Tapi Sayyidina Al-Hasan juga ada. Ada juga. Indonesia ini jadi dari Sayyidina Muhajir. Muhajir. Ya, Sayyidina Muhajir itu dari Yaman. Berawal dari Sayyidina Muhajir itu, cikal bakalnya terus dari Yaman berdakwah kemana-mana di situ. Masya Allah. Kebanyakan memang dari beliau. Makanya hijrah ke Indonesia. Bahkan sampai sekarang orang Indonesia kalau ngaji atau kuliah keagamaan itu kalau belajar lagi itu berangkat ke Yaman. Masih ada ikatan di Hadramaut khususnya. Masih ada keterikatan ya. Betul. Tentunya seperti itu. Masya Allah, banyak sekali ilmu di kesempatan malam hari ini, sahabat KDKB semua, terkait tentunya bagaimana pemahaman kita terkait habaib ini ya, supaya tentu saja juga akhirnya kita tidak banyak spekulasi juga ya, betul. Dalam artian menafsirkan menafsirkan pengertian seorang habib itu seperti apa. Dan kita tadi sudah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KDKB yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini saya Ahwan menemani sahabat KDKB semua. Alhamdulillah kita semuanya tentunya masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur, masih diizinkan oleh Allah untuk tentu saja berbagi kebaikan dalam hal apapun. Dan alhamdulillah juga tentunya malam hari ini saya tidak sendirian. Saya ada seseorang yang spesial, tentunya bintang tamu yang spesial bersama komunitas dakwah Kabupaten Bandung di malam hari ini. Nah, beliau insya Allah sudah tidak asing lagi ya tentunya. Beliau adalah Habib Hasan. Ya, Habib, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat tentunya Habib ya. Alhamdulillah Habib perjalanan yang cukup jauh. Ya, lumayan. Lumayannya dari Padalarang ya Habib ya? Batu Jajar. Dari Batu Jajar hingga alhamdulillah sampai ke Soreang ya Habib ya. Alhamdulillah. Semoga tentu saja Habib sehat selalu, amin. Ada dalam rahmat dan cinta Allah Subhanahu wa taala dan terus berbagi kebaikan kita semua. Amin. Kita semua tentunya. Baik, Habib di malam hari ini bersama teman-teman dari komunitas dakwah Kabupaten Bandung, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit ya Habib ya tentunya. Mudah-mudahan obrolan ini akan menambah wawasan ya, dan obrolan ini sedikit membuka, tentunya sedikit demi sedikit membuka pengetahuan yang memang asalnya kita tidak tahu ya Habib ya tentunya. Ya, betul sekali. Nah, supaya kita lebih akrab lagi ya Habib ya, tak kenal maka tentunya tak sayang. Oh, ta'aruf ya Habib ya. Tak kenal maka ta'aruf. Nah, untuk kesempatan pertama tentunya saya persilakan Habib untuk berta'aruf kepada sahabat-sahabat KDKB yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Silakan Habib. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah pada malam kesempatan hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertatap muka melalui podcast KDKB yang insya Allah semoga selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedikit mungkin sendiri Al-Fakir sendiri Hasan, nama sendiri adalah Hasan bin Hamid bin Akil atau marga yang disebut dengan Akil. Ya, asal dari kota Tuban, Jawa Timur. Atau juga di situ ada Wali Songo yaitu Sunan Bonang. Yang rumah nggak jauh dari situ, kita jalan kaki paling.
Deket 3 ya? menit, sangat dekat sekali di situ. Oh, Masya Allah. 3 menit paling, kurang lebihnya itu. Dan kemudian di situ juga banyak komunitas para habaib atau para duriyahnya Nabi, turunannya Nabi di kota Tuban. Asal muasalnya juga dari situ semuanya. Masya Allah. Nih, pastinya tentunya sahabat KDKB semua ini jadi sebuah obrolan yang menarik ya, Betul. Habib ya. Nah, terutama untuk mungkin sahabat-sahabat yang bisa dibilang sering mendengar kata Habib, Ya, betul. tapi mungkin sedikit pengetahuan tentang Habib tersebut ya, Habib ya. Nah, yang selanjutnya adalah kenapa nih, Habib? Dari Tuban, Iya. Habib itu akhirnya bisa istilahnya apa? Terdampar ke Bandung, Masya Allah terdampar. Masya Allah bisa akhirnya berhijrah gitu, Iya, berpindah betul, tempat betul. ke Bandung. Bagaimana perjalanannya, Habib? Iya, benar. Ya, memang asal muasalnya saya punya keluarga. Iya. Saya punya adik dinikah sama ada Habib Bandung sekitar kurang lebih 17 tahun yang lalu lah. 17 tahun yang lalu adik perempuan dinikah sama Habib yang ada di Bandung dan kemudian diajak sampai ke Bandung, rumah tangga di Bandung, dan dari dulu juga sering mondar-mandir ke Bandung saya sendiri. Pada akhirnya sering pengajian di sana, pengajian di sini, terus, dan itu sampai berjalan kurang lebih 5 tahun sebelum nikah gitu. Nah, setelah nikah akhirnya ditakdirlah di sini. Istri alhamdulillah di Bandung juga senang, dan kemudian akhirnya hijrah menetap sampai ada di kota Bandung karena ada keluarga juga, adik di Bandung udah sekitar 17 tahunan lebih. 17 tahun 17 tahun di Bandung, dan ya. saya sendiri udah hampir belasan. 11 tahun 11 di Bandung tahun, ya, ya. Masya Allah, sudah cukup lama tentunya. Iya. Kalau istri sendiri tentunya orang Bandung juga? Bukan, orang Jawa juga. Oh, orang Jawa juga. Orang Jawa juga, sama-sama Jawa gitu. Orang Jawa juga. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ya, Habib. Nah, selanjutnya adalah tentu saja pastinya juga sahabat-sahabat KDKB semua ingin tahu, ataupun kalaupun di sini mungkin ingin menyampaikan sebuah pertanyaan ya, Habib ya. Nah, Habib sendiri, apakah ada tugas khusus dalam artian mungkin dari tugas khusus di mana Habib ini apakah memang ditugaskan dari pusat secara untuk bertugas di Indonesia gitu, maksudnya apakah selain Habib juga mengisi perkajian ya, pertemuan kajian, apakah memang Habib diberikan tugas khusus gitu? Iya. Ya, untuk dakwah ini kan secara umum. Jadi ketika sudah ada di sini kita dakwah, tidak ada, maksudnya tugas, bukan hanya tugas resmi, tapi memang kita harus dakwah di dalam hidup ini. Iya, betul. Di dalam hidup ini harus dakwah karena itu untuk akhirat kita, untuk mengajarkan risalah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meneruskan yang kita tahu, ilmu walaupun sebentar, walaupun sedikit, tapi kita harus tetap menyampaikan yang kita tahu karena itu ladang amal lah untuk kita. Ya, untuk tugas tidak diharuskan khusus gitu. Akan tetapi memang ini kita niat untuk dakwah dimanapun. Dimanapun, bukan hanya di Bandung, bahkan dulu di Tuban juga dakwah, bahkan pernah juga sampai di Batam juga dakwah. Insya Allah ya tentunya. Ya baik, itu terkait mungkin tugas dakwahnya Habib ya. Betul. Karena bagaimanapun juga tugas dakwah adalah tugas semuanya ya Habib ya, betul, tentunya. Khususnya tentu umat kita sebagai umat Muslim yang wajib sekali berdakwah menyampaikan memang risalah yang memang Rasulullah sudah sampaikan sebelumnya. Betul. Hingga tentu saja kita akan mengangkat banyak kebaikan gitu ya, baik di sekitar kita ya Habib ya. Yang paling utama adalah keluarga kita ya Habib ya, keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita, lingkungan kita, seperti itu ya Habib. Nah, pastinya juga ini banyak yang bertanya ya Habib ya, istilah untuk apa itu penjelasan dari habaib tersebut itu apa? Kalau mungkin Habib bisa mendefinisikan dari mulai mungkin pemahaman terhadap mungkin orang-orang yang tidak ketahui, ya, khususnya mungkin yang asing dengan kata Habib atau memang banyak juga yang mengenal kata Habib. Gitu. Mungkin Habib di sini bisa menjelaskan apa itu habaib. Ya, habaib atau Habib itu asal muasalnya dari anak cucu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Asal muasalnya Habib gimana? Apakah Habib, nama Habib, julukan dipanggil Habib ini di Indonesia dipanggil Habib. Tapi ya kadang ada di Mesir dipanggil Syarif. Di daerah lain bukan, beda lagi. Kadang dipanggil Sayyid. Apa artinya Habib? Yang dicintai, Syarif yang dimuliakan. Dan itu semuanya daripada garis keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana? Garis keturunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu dari anak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah anaknya Nabi menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dari pernikahan inilah cikal bakal para duriyahnya Nabi. Ya, cikal bakal dari duriyahnya keturunan Nabi, Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah mempunyai seorang anak, di antaranya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, kemudian ada Sayyidina Al-Muhsin. Jadi kemudian yang berikutnya adalah Ummi Kulsum dan kemudian Zainab ini. Tapi yang dikenal keturunan dari pihak Sayyidina Al-Hasan dan juga Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Hasan cucunya Rasulullah ini. Nah, kebanyakan di Indonesia garis keturunannya dari Sayyidina Al-Husain. Mulainya dari Sayyidina Al-Husain. Dan Sayyidina Al-Hasan jarang ada di Indonesia, akan tetapi di luar sana. Dari situlah terus berkembang daripada Sayyidina Ja'far Shadiq, kemudian Muhammadun Nagib, kemudian sampai Sayyidina Ahmad Muhajir. Sayyidina Ahmad Muhajir ini hijrah ke Yaman, yang asalnya dari negeri Irak, terus kemudian berangkat ke Yaman, dan dari Yaman ini mempunyai keturunan banyak sekali cikal bakal para habaib di situ. Hadramut sana. Kemudian dari situlah hijrah dari Yaman ini berbagai negara. Ada yang sampai ke negeri Cina, ada yang ke negeri India, khususnya negeri Indonesia ini. Atau yang sering kita kenal yaitu Wali Songo. Ya, Wali Songo dulu Indonesia ini semuanya kafir semuanya. Sampai pada akhirnya datanglah keturunan dari Yaman, Wali Songo tersebut. Oh, Masya Allah. Berawal dari keturunan Yaman yang ke Wali Songo dan akhirnya menyebarkan dakwah ke Indonesia. Dan kemudian alhamdulillah sampai sekarang kita bisa menikmati satu nikmat yang paling besar kalau menurut saya, yaitu nikmat Islam tadi. Betul sekali. Nikmat Islam ini luar biasa. Seandainya orang meninggal dalam keadaan membawa dosa banyak, tapi dia masih membawa Islam, dia akan masuk surga. Nah, seperti itu. Ya. Walaupun mungkin saya juga pernah mendengar bahwasanya seseorang yang meninggal ketika dia Muslim, dia berkeyakinan bertauhid kepada Allah, walaupun satu titik, ya, insya Allah tentu saja ada satu saat pertolongan. Ya itu makanya disebut meninggal husnul khatimah. Husnul khatimah artinya membawa kalimat tauhid tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini penting banget ini. Orang yang meninggal dalam keadaan membawa tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Walaupun seandainya dia membawa dosa banyak. Tapi orang kafir yang tidak bisa membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya selama-lamanya di neraka abadi. Ya, makanya disitulah para pendakwah atau para wali songo ini berusaha sebagaimana Nabi berusaha supaya Islam ini masuk ke mereka semua. Masya Allah. Ya kan? Nabi dulu kafir semua, musuhin Nabi, agama ini agama baru dibawa-bawa lagi. Ya, pemikirannya seperti itu ya tentunya. Tapi tujuannya Rasulullah nggak peduli. Ya, yang ini hidayah dari Allah supaya selamat dari neraka, ya udah biarin dilempar, dicaci maki, sampai darah Nabi keluar, jatuh. Malaikat udah nawarin, ayo gimana nih Muhammad, kita hancurkan nih penduduk yang ada di sini dengan gunung-gunung, saya lemparin sama mereka. Jangan. Saya masih mengharap di sulbi keturunan mereka masih ada kan lahir keislaman itu. Insya Allah. Itu sangat luar biasa. Artinya Wali Songo kepingin dakwah semuanya misalnya. Nah, alhamdulillah berkat dakwahnya mereka sampai kita bisa merasakan nikmat yang hebat itu. Yang harus kita syukuri ya. Iya, luar biasa. Ya, tentunya itu yang kita harus syukuri. Kemudian juga selain itu juga bagaimana juga kita menyikapi dan kita akhirnya mentadaburi bagaimana cintanya Rasul kepada kita sebagai umatnya ya.
Betul, sangat betul. Sampai-sampai kalau kita membaca perjalanan kisahnya, setiap perjalanan perjuangan dakwah beliau, Masya Allah tentunya semuanya untuk kepentingan umat, Betul, yang beliau betul. ingin umatnya tentunya selamat. Iya, betul. Ada berada bersama beliau di surganya Allah Amin, Subhanahu wa Ta'ala. amin. Betul, seperti itu ya Habib. Masya Allah. Nah, selanjutnya nih Habib, Iya. orang juga akan bertanya ya Habib ya, kenapa nih Habib justru kebanyakannya di Indonesia. Nah, tapi di Arab sedikit gitu. Nah, kembali yang tadi sudah Habib jelaskan. Betul, betul. Nah, yang tadi sudah jelaskan, ada yang memang kalau kita di Indonesia disebutnya Habib, kemudian ketika di Arab akan juga ada penyebutan lain. Sayyid. Sayyid. Nah, Sayyid gitu. namanya. Ya, silakan mungkin bisa dijelaskan. Kalau keturunan dari Sayyidina Husain tadi saya ulangin, biasanya itu disebut dengan disebut dengan Habib. Tapi kalau dari kebanyakan yang dari Indonesia itu keturunannya dari Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan sedikit memang. Makanya yang sedikit itu biasanya di berbagai negara, khususnya di kota Mekah dan Madinah itu masih ada. Tapi dari Sayyidina Hasan kebanyakan. Di antaranya yang masyhur itu di Mekah, yaitu ada Sayyid Muhammad Al-Maliki. Sayyid Muhammad Al-Maliki sekarang punya anak Sayyid Ahmad Al-Maliki. Di sana beliau punya pesantren. Nah, itu dari keturunan daripada Sayyidina Al-Hasan. Nah, Sayyidina Al-Husain kebanyakan memang semua keturunan dari Sayyidina Al-Husain. Semuanya ya? Hampir semuanya. Tapi Sayyidina Al-Hasan juga ada. Ada juga. Indonesia ini jadi dari Sayyidina Muhajir. Muhajir. Ya, Sayyidina Muhajir itu dari Yaman. Berawal dari Sayyidina Muhajir itu, cikal bakalnya terus dari Yaman berdakwah kemana-mana di situ. Kebanyakan memang dari beliau. Makanya hijrah ke Indonesia. Bahkan sampai sekarang orang Indonesia kalau ngaji atau kuliah keagamaan itu kalau belajar lagi itu berangkat ke Yaman. Masih ada ikatan di Hadramaut khususnya. Masih ada keterikatan ya. Betul. Tentunya seperti itu. Masya Allah banyak sekali ilmu di kesempatan malam hari ini, sahabat KDKB semua, terkait tentunya bagaimana pemahaman kita terkait Habaib ini ya. Supaya tentu saja juga akhirnya kita tidak banyak spekulasi juga ya. Betul. Dalam artian menafsirkan menafsirkan pengertian seorang Habib itu seperti apa. Dan kita tadi sudah mendengarkan penjelasannya tentunya bersama Habib yang kita cintai di kesempatan malam hari ini. Bahkan nasab kata Nabi SAW, nasab semuanya itu akan terputus di hari kiamat kecuali nasab daripada garis keturunanku dan sebabku kata Nabi. Itu adalah kekhususan dari Nabi SAW. Atau bahkan nasab Sayyidatuna Fatimah itu Sayyidina Al-Hasan bin Sayyidatuna Fatimah bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib binti Rasulullah. Tapi ngambilnya dari Sayyidatuna Fatimah. Seharusnya kan dari ayah. Dari ayah ya. Saya misalnya kalau saya punya anak tetap nasabnya dari saya, tetap walaupun saya Habib juga. Tapi pengecualian Nabi ke Sayyidatuna Fatimah langsung nasabnya ke Sayyidina Al-Husain. Bukan ke Sayyidina Ali, tapi ke Sayyidatuna Fatimah ibunya. Ya, pengecualian. Tidak ada selain itu. Nanti setelahnya bahkan Sayyidina Al-Hasan punya istri, ya tetap harus ke Sayyidina Al-Husain. Pengecualian kepada putrinya Nabi saja. Yang lainnya kayak saya, walaupun seorang keluarga Nabi, nggak bisa ngambil dari istri. Nggak bisa ya, terputus kalau dari istri. Ya, harus dari saya. Iya. Hanya pengecualian aja itu. Hanya pengecualian saja. Pengecualian dari Sayyidatuna Fatimah seperti itu. Baik. Nah, selanjutnya Habib juga nih ada sebuah pertanyaan yang mungkin juga ini akan ditanyakan oleh banyak sahabat komunitas dakwah Kabupaten Bandung tentunya Habib. Terkait kenapa sih kalau Habaib itu sering dilekatkan ke NU gitu. Iya. Nah, ini ya pasti tentunya sebuah pertanyaan yang pada muncul nih ya. Betul. Kenapa kalau Habaib itu sering dilekatkannya ke NU yang memang notabene adalah sebuah organisasi besar di Indonesia ini gitu. Tidak di DDI, tidak di Persis ataupun Muhammadiyah. Iya. Seperti itu. Ya. Habib bisa menjelaskan.
ada doa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma barik fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berikan keberkahan kepada dua negara ini, Syam dan juga Yaman. Syam dan Yaman ini didoakan sama Rasulullah. Kemudian ada dari Najd, daerah negara Najd itu ngomong, ya Rasulullah, kasih dong bagian kami, katanya. Doa itu kasih juga ke bagian Najd, katanya. Langsung tetap doa yang seperti itu. Allahumma barik fi Syamina wa Yamanina. Ya Rasulullah, coba bagian dikit doakan juga daripada Najd ini, katanya. Ya. Didoain lagi, ya Allah, Allahumma barik lana, Allahumma barik fi Syamina wa Yamanina. Syam dan juga Najd. Kenapa sih Nabi itu akhirnya sampai dipaksa seperti itu, Najd? Lah, enggak. Najd itu bakalnya tanqadiu akan tattaliu akan muncul daripada negeri Najd tadi qarnus syaiton, tanduk-tanduk syaitan. Fitnah bakal akan timbul di sana. Fitnah apa? Berbagai akidah akan muncul di situ, kata Nabi. Berbagai macam akidah di situ. Nah, sekarang kita bisa lihat Yaman mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu nanti akan dijelaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syam juga Ahlus Sunnah, ulamanya mengambil mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah madhab atau akidah. Daripada akidahnya yang dipakai adalah Asy'ari, ya, Abul Hasan al-Asy'ari. Pendapat akidahnya itu yang dipakai adalah al-Asy'ari, kemudian daripada al-Maturidi. Kalau dari fikihnya Imam Syafi'i, madhab Imam Syafi'i tadi. Makanya dikatakan ahlu sunnah, pendapatnya Asy'ari dan Maturidi. Jadi Abul Hasan al-Asy'ari dan juga Abul Mansur al-Maturidi tadi. Yang dipakai dua akidah ini jika berakidah. Tapi jika fikihnya pakai madhab Imam Syafi'i. Oleh karena itu ahlu sunnah tidak akan lepas daripada tiga ini. Fikihnya madhab Syafi'i atau empat madhab, ya. Empat madhab ini salah satunya yang di Indonesia adalah madhab Syafi'i, akidahnya adalah al-Asy'ari dan Maturidi tadi. Yang dipakai itu nama akidah daripada ahlu sunnah wal jamaah. Dan ini juga sekaligus dapat doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Bagian dari doa beliau. Bagian dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ittabi'u sawadal a'dham. Ikutilah daripada kelompok yang terbanyak. Itu doa dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikutilah sawadal a'dham. Sawadal a'dham itu kelompok atau golongan yang terbanyak, mayoritas yang terbanyak apa? Gitu kata Nabi. Yang kita ketahui khususnya di Indonesia ada ahlu sunnah wal jamaah seperti itu. Oh, Masya Allah, seperti itu ya. Insya Allah tentunya ini kembali menambah pengetahuan kita. Betul. Dan rasa penasaran nih, saudara komunitas dakwah Kabupaten Bandung khususnya yang mempertanyakan hal-hal yang memang keterkaitan dengan Habib tersebut. Betul. Ya Habib ya. Nah, selanjutnya Habib tentu saja ada pesan mungkin yang akan disampaikan oleh Habib terkait sebuah pesan yang memang tentu saja untuk teman-teman nih, untuk saudara-saudara komunitas Kabupaten Bandung, bagaimana akhirnya motivasi dari diri Habib, kecintaan kita kepada Rasulullah, Nabi Muhammad yang kita cintai tentunya. Apalagi kan saat-saat ini kita khususnya anak-anak muda nih, betul. Tentu saja kalau kita mungkin kita tanya-tanya ke seorang anak muda, pasti mereka nggak akan bakalan tahu ya, Habib ya. Itu yang medis yang kita ketahui di saat zaman-zaman sekarang ini. Bagaimana kalau kita misalkan suatu saat bertemu dengan seorang pemuda, kemudian kita bertanya seorang pemuda itu garis keturunan dari Nabi Muhammad dan selanjutnya pasti tidak akan mengetahui seperti itu ya. Makanya di sini pentingnya ilmu ya Habib tentunya, bagaimana akhirnya kita mencari ilmu, menjemput ilmu yang memang dari orang-orang yang paham di
ilmu tersebut. Nah, Betul, betul. khusus untuk tentu saja para pemuda, ikhwan akhwat dari komunitas dakwah Kabupaten Bandung nih, ada sebuah motivasi yang ingin disampaikan tentunya dari Habib. Iya. Silakan Habib. Alhamdulillah, bagi kita semuanya, motivasi atau dorongan semangat kita untuk mendekat kepada Nabi itu diwajibkan. Untuk mengenal Nabi juga harus lebih dikedepankan. Artinya Nabi kita ini adalah Nabi yang paling sempurna di atas muka bumi ini. Dan bahkan nanti yang menyelamatkan kita juga Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kita bisa bayangin di hari yang sangat mengerikan, ya kan? Di hari yang matahari sejengkal, Iya. sampai diriwayatkan keringat manusia itu tenggelam, Iya. menenggelamkan dirinya, daripada semuanya itu. Dia kebingungan, anak nggak kenal ayahnya, ayah nggak bisa mengenal anaknya, saling bingung mereka itu. Dan saat itu mereka minta bantuan nih, di mana ini kita minta bantuan? Khususnya kepada orang-orang yang besar, diantaranya para anbiya, para nabi, tentu yang diminta bantuan itu. Tapi para anbiya juga nggak bisa menolong ternyata. Itu berarti artinya sangat mengerikan saat itu, naudzubillah. Tapi masih ada satu pertolongan ternyata, yaitu dari junjungan kita, seorang nabi yang kasih sayangnya luar biasa sama umatnya. Padahal sudah siap masuk surga, nggak mau Rasulullah. Dicari nih umat-umatnya ini, yang cinta benar-benar sama Rasulullah. Ayo, udah nggak usah repot, kata Nabi. Ayo sini. Siapa ini yang dikenal sama Nabi? Yang mengikuti Nabi, yang mengenal sejarahnya Nabi, yang mengetahui semakin dekat cinta kepada Nabi, Nabi semakin dekat juga kepada umatnya. Oleh karena itu yang terbaik, Nabi mengatakan aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alaihi salat. Nanti yang paling dekat nanti di hari kiamat denganku, kata Nabi, adalah orang yang memperbanyak sholawat kepada aku. Sholawat ini adalah pendekatan ruh kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin orang banyak sholawat, semakin dekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin penasaran pokoknya. Nah, orang ibaratnya orang yang kalau saling mencintai itu pasti nyebut-nyebut terus. Nyebut namanya, teringat selalu. Terus diselidiki apa ya kecintaan, apa ya kesenangannya, hobinya apa, kesukaannya, makanannya apa, itu pasti itu. Yang suka dilakukannya apa? Ya, yang dilakuin apa, jam istirahatnya jam berapa, jam makannya jam berapa. Kenapa? Karena rasa cintanya itu. Sebenarnya kalau istilah sekarang anak pemuda sekarang itu kepo ya. Nah, betul. Kepo dengan atau sesuatu fans. ingin mengetahui gitu tentunya ya. Kalau dikatakan fans ternyata nggak tahu sendalnya ukuran berapa, nggak mungkin. Iya, seperti itu. Fans artis, wah tahu ini misalnya anggap Ayu Ting Ting nih. Ayu Ting Ting punya ukuran sendal sekian, pasti tahu. Masya Allah. Itu benar-benar. Hampir tahu ukuran sendalnya Ayu Ting Ting. Hampir tahu. Hampir tahu. Masya Allah. Nanti harus dikasih tahu sama antum. Insya Allah. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah, ya seperti itu. Insya Allah harus tetap kita selidiki terus sejarahnya Nabi. Bagaimana keluarga termasuk ini juga nambah cinta kita kepada Nabi, mengenal daripada keluarga Rasulullah. Betul sekali. Dan sekaligus para sahabatnya Nabi. Betul. Itu yang sahabat, keluarga Nabi itu yang paling disenangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul sekali, Habib. Kalau mungkin sebuah kata bisa menggambarkan hal itu adalah ketika seseorang ingin tahu dalamnya laut, otomatis dia akan lebih menyelam lebih dalam. Betul. Hingga sampai ke dasarnya. Betul. Maka dia akan lebih mengetahui hal itu. Seperti itu ya, Habib ya. Betul. Apalagi sekarang tentu saja yang lambat laun dari tahun ke tahun, yang juga kita dihadapkan dengan era globalisasi yang dahsyat seperti ini, Habib ya, yang justru semakin menjauhkan bagaimana kecintaan kita kepada Nabi Muhammad yang kita cintai, yang justru fansnya kita bukan ke beliau gitu. Justru mungkin para pemuda saat ini lebih mengenal sosok artis yang lagi hits, yang lagi viral, ketimbang yang mulia, yang kita agungkan, yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW. Dan memang tambah sedikit, untuk mengenal sama Nabi ini semua aspek sih. Nabi ini bukan, maksudnya mengenal Nabi hanya cuman ustadz,
atau Ya, kiai, universal ya, universal Habib. semuanya. Ya. Bisa, akhlaknya Nabi universal. Mau seorang presiden, Nabi juga pemimpin presiden. Ada contoh-contohnya. Seorang misalnya arsitek, Nabi juga bisa. Semua ilmu beliau sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang dokter tabib, beliau juga seorang guru tabib di atas guru juga. Dokter. Semua pokoknya Rasulullah. Multitasking ya. Semuanya betul. Ini kehebatan dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, makhluk yang paling tersempurna. Tidak ada celahnya sama sekali. Semakin kita mengenali Nabi, semakin akan dibuat kagum. Semakin bertambah kecintaan kita. Semakin tambah kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin dekat, semakin rasa cinta ini semakin dalam. Betul. Dan semakin rindu dengan sosok Amin, beliau. amin, insyaallah. Seperti begitu ya. Apalagi kalau berbicara tentang sosok Nabi yang mulia tentunya ya, Habib. Baik, alhamdulillah Habib yang kami cintai juga tentunya berawal di sini, obrolan di sini mudah-mudahan menjadi sebuah pengetahuan. Amin. Di awal. Bagaimana juga Habib yang tentu saja ada garis keturunan dari Nabi yang kita cintai, akhirnya juga bisa mentransfer sebuah rasa bagaimana mencintai seorang Nabi yang kita cintai. Seperti itu. Nah, selanjutnya juga tentu saja insya Allah obrolan kita tidak hanya malam hari ini, insya Allah nanti next ada episode-episode selanjutnya. Karena tentu saja banyak ilmu yang akan kami gali tentunya dari seorang Habib yang kita cintai, Habib Hasan tentunya. Banyak hal-hal yang juga akan kita gali, akan kita cari ilmunya terkait Habib yang memang harus kita ketahui tentunya. Dan dengan kita juga mendengar, menyimak, dan bagaimana akhirnya Habib menggambarkan seorang sosok Nabi yang kita cintai, itu akan menambah keilmuan kita, menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dengan jalan ini, tentu saja ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan semakin tebal ya, insya Allah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Jazakallah khairan katsiran Habib tentunya untuk kehadirannya, untuk ilmunya malam hari ini bersama teman-teman kita dari komunitas dakwah Kabupaten Bandung. Mungkin ada closing statement dulu dari Habib? Enggak, udah cukup. Udah cukup, Masya Allah. Udah cukup ya, alhamdulillah. Teman-teman dari komunitas dakwah Kabupaten Bandung, alhamdulillah untuk obrolan ringan kita malam hari ini kita cukupkan sekian. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Habib yang kita cintai tentu saja menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat untuk sahabat KDKB semua, menambah wawasan ilmu ya, menambah juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya yang semakin akan menambah kuatnya iman adalah ilmu. Betul ya, Habib ya? Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tentunya saya Ahwan dari komunitas KDKB, komunitas dakwah Kabupaten Bandung undur diri. Terima kasih atas kebersamaan kita. Amin. Terima kasih. Habib sehat selalu. Amin. Amin. Banyak umur dalam keberkahan. Terus membagi ilmu-ilmu terbaik. Terima kasih sahabat KDKB semua. Saya Ahwan undur diri. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.